Warga negara Indonesia diculik dan disandra oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan. Apakah ini akibat mudahnya pemerintah kita memutuskan membayar tebusan di dua penyanderaan sebelumnya? Lalu mengapa kesepakatan tiga negara untuk patroli bersama yang dicetuskan 2 bulan lalu tidak kunjung juga berjalan? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Sulaiman Pontoh, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kepala BAIS. Selamat malam, Pak Sulaiman. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Iwan Santosaong, jurnalis senior. Selamat malam. Mas Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu kemudian ada Martin Huta Barat yang merupakan anggota DPR dari fraksi Gerindra, sekarang di Komisi 1. Selamat malam, Pak Martin. Terima kasih. Saya pertama ke Pak Martin tentu saja sebagai fungsi pengawasan begitu ya, untuk Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi hari ini lucu ya, 3 penyanderaan di tempat yang sama dalam 4 bulan terakhir. Kok sepertinya menjadi komoditas ini? Dari pandangan Anda sendiri seperti apa? Ya, memang sudah betul itu. Kita dianggap jadi sapi perahan. Jadi tambang emas dari para pembajak-pembajak ini. Ini kan sudah sangat melecehkan kita sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita bayar terus, dia bukan hanya 2 kelompok yang melakukan pembajakan, bisa 5 kelompok bagi-bagi lahan. Karena itu akan sangat penting bagi mereka meneruskan kegiatan mereka sebagai kelompok bersenjata. Oke. Nah, saya kira memang kunci utama melawan ini sebenarnya jangan bayar. Tapi jamin apa kemudian masalahnya adalah di keselamatan para sandera itu sendiri. Nah, itulah memang dari aspek kemanusiaan itu akhirnya kita sangat sukar harus menyatakan, tapi kalau mau menghindari jangan bayar. Sebab kalau tidak dibayar, pembajak ini tidak akan melakukan lagi. Karena dia capek memberi makan orang yang dia bajak, tidak ada yang bayar. Apalagi dia kan tidak suka akan dibenci oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kita, mayoritas muslim tentu akan marah dengan pembajakan yang mereka lakukan. Jadi yang pertama adalah jangan bayar. Tapi itu memang sangat sulit mengatakannya. Yang kedua adalah dihidupkan kerjasama perbatasan dalam mengatasi pembajakan ini oleh 3 negara. Kita kemarin sudah tanda tangani itu di Jogja, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Tapi karena terjadi perubahan, ada presidennya yang baru, sehingga memerlukan waktu untuk MOU itu dilaksanakan. Jadi belum bisa berjalan. Kita harus desak itu. Nah, yang lain kalau agak sulit itu adalah kita persenjatai kapal-kapal kita yang sana. Sekarang kan yang dilakukan maksudnya ini kapal-kapal tongkang, takbut gitu dipersenjatai? Ya, kita persenjatai yang khusus kan kapal-kapal pengangkut batu bara ini kan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah melarang. Melarang tidak boleh lagi ada kapal-kapal ke sana. Itu dianggap akan memaksa pemerintah Filipina serius untuk menjaga keamanan. Karena kebutuhan Filipina untuk energi listrik adalah dari batu bara Indonesia. Jadi dia akan memaksa mereka akan menjaga. Itu yang dilakukan oleh Indonesia. Karena mereka butuh batu bara itu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak jadi, kita merasa tetap perlu menjaga keamanan. Kita persenjatai. Kita kan memiliki Denjaka. Itu marinir yang terlatih. Hanya 4-5 orang saja di satu kapal, itu sudah harus 100 pembajak untuk bisa menandingi ini. Nah, jadi sudah kalau dilakukan kapalnya itu berlayar pada siang hari. Jadi harus ada pengawalan militer. Tidak ada salahnya. Kalau dalam sudah keadaan krisis begini, kita meminta persetujuan bersama, sehingga ada tentara di sana, Denjaka misalnya, itu kan marinir khusus kita. Kita diakui sebagai marinir terbaik nomor 3 di dunia. Nah, kalau itu kita lakukan, saya yakin tidak ada pembajakan-pembajakan. Jadi yang paling pertama, hentikan bayar-membayar ini dulu. Hentikan bayar-membayar. Kalau Mas Iwan setuju tidak karena faktor ini sebenarnya kemudian terus berulang atau memang ada faktor lain Anda melihatnya? Kalau saya lihat ya memang kalau di wilayah sana sendiri memang dibiarkan ya. Kita lihat beberapa tahun silam ada pembebasan sandera dari Jerman. Kemudian kita bicara yang kasus sandera Jerman ya. Kemudian oleh kelompok yang menahannya sesudah bebas, itu difoto, selfie, dimasukkan di sosial media, tumpukan uang sekian puluh juta peso. Padahal uang yang aslinya dikirim, itu sekian ratus juta peso. Jadi pesannya Abu Sayyaf juga mau bilang, ini uang hilang kemana nih sebagian. Nah, itulah kenapa selama ini operasi terakhir juga, wilayah operasinya hanya 40 km persegi,
dalam kelompok-kelompok kecil, tapi Armed Force Filipina tidak pernah masuk ke daerah tersebut. Hanya salam-salaman di tempat Pak Nur Miswari yang aman dan sudah punya perjanjian damai dengan pemerintah pusat di Manila. Artinya apa itu artinya? Ya kita bisa artikan sendiri ada apa ini. Artinya apakah pemerintah Filipina juga sengaja membiarkan atau bagaimana? Saya kurang tahu apa yang terjadi di wilayah sebelah selatan itu, antah berantah. Tapi yang jelas prospek dengan tanggal 30 Juni Presiden baru Duterte naik, ini ada prospek baik karena Presiden Duterte ini punya akar di semua komunitas. Di komunitas masyarakat grassroots Katolik kuat, di komunitas Muslim juga keluarga sedarahnya sendiri ada yang Muslim. Di kelompok NPA New People's Army komunis itu juga dia selama ini untuk wilayah Davao, Jensan sekitarnya bisa dirangkul oleh Duterte. Itu kita lihat aja bagaimana beliau bertindak gitu. Tapi ini pun juga menarik karena sampai menunggu pelantikan sampai hari ini Duterte tidak ke Manila di Davao. Jadi ada kaitannya dengan politik internal Filipina sebenarnya permasalahan ini. Sangat. Karena Filipina ini kan sangat fragmented. Dulu kan tuan-tuan tanah, kemudian penguasa-penguasaan Filipina kan terbagi wilayah utara Luzon, Visayas, dan wilayah selatan Mindanao. Gitu. Jadi kalau dari perspektif Anda seperti apa Pak Sulaiman? Apakah kalau memang terkait seperti yang disebutkan Bung Iwan tadi memang sangat erat terkait dengan politik internal di Filipina sendiri, artinya penyanderaan ini tidak semengerikan itu artinya? Apakah hanya karena untuk komunitas politik atau bagaimana Anda melihatnya? Oke, begini. Kalau kita melihat penyanderaan ini kan sudah ketiga kali terjadi. Ini kita lihat dulu ke dalam Indonesia. Berarti masyarakat kita sense of intelligence ini sangat kurang. Terutama orang-orang yang berlayar menuju sana. Sudah 2 kali berturut-turut, ini ketiga kali dia pergi lagi. Jatuh di lubang yang sama. Kan lebih bodoh dari keledai ini. Udah sampai sana. Kemudian kita lihat lagi kelompoknya sana. Kelompok sana mereka ingin eksis. Nah, ingin pasti butuh uang. Lah butuh uang, ya jalan dia sudah lihat ini enak 2 kali. Ya dia lihat sudah 2 kali enak, ada satu lagi masuk. Ya udah, sekalian dia mainkan. Nah, kalau dibilang tadi, apakah kita harus bayar atau tidak? Kita harus ingat 1 bulan lalu itu orang Kanada itu dipancung. Dia eksekusi. Nah, sehingga tidak ada satu kita tidak bisa berharap ini orang-orang ini juga tidak dieksekusi kalau tidak kita bayar. Ini orang-orang gila. Tetap harus menjadi pertimbangan. Ini harus jadi pertimbangan. 1 bulan lalu baru 25 Mei kalau tidak salah itu. Benar. Orang Kanada ini. Ini harus jadi pertimbangan kita. Jangan sampai hanya kita sayang uang 60 miliar, ini orang 5 ini hilang semua, orang 7 ya. 7 bisa dipancung habis semua sama dia. Nah, terus kita ini mau apa? Kita ini mau ke sana, tujuannya jelas membebaskan orang 7 ini kan. Nah, kalau membebaskan 7 ini, apakah kalau kita mau operasi militer, kan mengalahkan Abu Sayyaf. Lah, apakah mengalahkan ini terjamin si 7 ini kembali dengan selamat? Ya kan tidak juga. Nah, sehingga sekarang kita harus berpikir menyelamatkan orang 7 ini. Nah, bagi saya tidak ada jalan, satu-satunya kasih uang, nggak ada jalan lagi. Ini orang-orang gila ini. Dan dia sudah laksanakan 1 bulan lalu saya pancung lah ini. Jadi mau tidak mau ya mau harus tidak mau, bayar bagi saya, aja. mau tidak mau dia harus bayar, nggak ada Karena jalan ada yang lain. bilang begini, inilah momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kekuatan tempur militernya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Untuk siapa? Untuk siapa? Kan pertanyaannya militer untuk siapa? Kita tahan dulu, kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kali-kali begini ini nanti orang menuduh bahwa ini sengaja karena kita selalu menyediakan kompensasi, apakah itu resmi oleh pemerintah atau melalui swasta, toh sama saja. Jadi ini membiasakan penjahat seperti itu untuk terus-menerus bermain-main untuk cari uang. Itu tanggapannya begitu Pak Sulaiman, salah satunya. Kalau dibayar-bayar terus seperti persis juga kata Pak Martin tadi, jatuhnya nanti akan berulang terus. Ya memang mereka itu kebiasaannya begitu.
Memang mereka mendapat uang dari barang begitu, dan bukan hanya di laut, di darat juga dia melaksanakan begitu. Kalau tidak ada begitu, dari mana dia dapat uang? Ini artinya juga ada pertaruhan wibawa negara tidak? Kalau besar tidak ada negara sini, karena ini murni betul-betul untuk dia masalah ekonomi kan, dia minta uang. Nah, kalau negara mau masuk ke sana, Ya. negara masuk dengan apa? Memberi uang atau masuk dengan kekuatan tempur? Ya. Kalau kekuatan tempur, maka dia akan bertempur. Ya. Nah, kalau bertempur mengalahkan satuan tempur. Nah, apakah mengalahkan satuan tempur ini kemudian 7 ini akan selamat? Ya kan belum tentu. Belum Padahal tentu tujuan juga. kita menyelamatkan si 7 ini, bukan mengalahkan satuan tempur yang ada di sana. Ya kalau mau gaya-gaya mengalahkan satuan tempur ya silakan aja. Tapi 7 ini saya yakin hari ini mendarat, malamnya sudah habis ini. Iya. Kepalanya tinggal yang nerima bisa-bisa. Oke, bagaimana Pak Martin? Itu ada Jadi perspektif saya yang memang clear juga setuju, tadi. jangan tentara kita langsung masuk bersama-sama Serbu dengan gitu ya. Filipina bergerak di sana. Sebab saya lihat tentara terlatih Filipina kemarin itu pasukan khususnya Iya. menyerang daerah yang sudah mereka kenal betul, wilayah mereka. Iya. Itu langsung korban 17 orang meninggal Iya. tentara pada waktu itu diserbu. Nah kita selesaikan dulu Santoso ini dulu. Santoso kan sedikit. Oke. Ya, Baik. baru kita sudah membuktikan bisa kita selesaikan, baru kita persiapkan ke sana. Untuk yang ini bagaimana kemudian kira-kira menurut perspektif Anda? Kalau saya melihat adalah tugas pemerintah membuat putusan dari pilihan-pilihan tadi. Oke. Pilihan tadi itu adalah dia tidak membayar, tidak memperbolehkan dibayar oleh perusahaan atau asuransi. Oke. Nah, tetapi dia harus menghitung dari segi kemanusiaan, ini orang gila yang kita hadapi ini bisa kan memancung sandera yang ada, orang kita juga. Jadi dari segi kemanusiaan harus bagaimana dipikirkan. itu ya? Nah, Iya. tetapi efeknya memang adalah itu akan terus-menerus menjadi lahan yang dibagi-bagi oleh mereka. Kalau bayar secara langsung gitu ya? Bayar secara, nanti sebentar lagi ada 5 kelompok yang menyandera. Kalau Tidak. usulnya kemudian Ya. embargo, tidak ada pelayaran di sana seperti apa? Nah, kalau kita embargo yang diembargo ini sekarang kan ada kemarin itu Tidak ekspor batu bara Bukan, lagi. seluruh pelayaran ke Filipina stop. sudah Ya. dilakukan oleh pemerintah Benar, sekarang, dilarang moratorium, oke. dilarang pemberian surat izin untuk Baru batu bara, kapal berjalan ke sana ya. Nah, lalu itu harus kita lihat efeknya karena ini juga akan mempengaruhi ekonomi kita. Mempengaruhi ekonomi Filipina karena 92% dari kebutuhan batu bara mereka untuk energi dari Indonesia. Oke. Nah, ini juga akan mempengaruhi kita karena ekspor batu bara kita kan akan berhenti kepada yang paling besar adalah ke Filipina gitu ya. Nah, kalau sekiranya itu lama itu kan akan mengganggu hubungan perekonomian. Maka harus ada pilihan-pilihan lain. Iya, iya. Pilihan lain tadi itu misalnya diefektifkan kerjasama 3 negara ini. Angkatan perang ini bersinergi, patroli bersama. Nah, memang selama ini terlambat karena ada soal pemilihan presiden di Filipina. Kalau misalnya sangat sulit, udah buat aja tentara kita menjaga. Mengawal kapal-kapal. Mengawal kapal itu dengan izin bersama dengan negara-negara Efektif lain. tidak itu Pak Sulaiman kalau misalnya tentara ikut? Jadi tidak diembargo tapi tetap Angkatan ada laut, cuman ya, Angkatan laut, ya. Angkatan laut kita mengawal kapal-kapal ini. Kita kan kita lagi orang-orang sana lihat, dia kan bukan boneka yang tidur. Iya. Begitu dia lihat ada tentara ya nggak diganggu. Ya dia tunggu sampai si tentara ini bosan. Iya kan? Iya. Kita ini berhadapan dengan manusia hidup yang punya otak, yang punya taktik, bukan barang mati. Jadi, nah kalau saya Jadi nggak efektif kalau ngawal terus, ya? Nggak efektif. Nanti si marinir ini mabuk sendiri dia terus hanya tidur makan kan. Nggak ada kerjaan. Tongkang itu pelan banget Pak. Iya. Orang kalau nggak biasa itu wah pusing sendiri. Tetapi ini 5 kan knot. marinir ini Pak, yang sudah Waduh, Pak. hidupnya berlatih di situ. Nggak marinir nggak di Dan- kapal Pak, di dan- darat. marinir kita latih Oh, iya. di laut terutama karena marinir itu tugasnya adalah menghadapi teroris di laut ya. Anti pembajakan di laut itu tugas utama marinir. Apalagi denjakannya ditugaskan. Saya bilang Tidak terlalu berlebihan kalau sampai denjakan. Iya, kalau saya kira, kalau bagi saya kira yang kehadiran kapal di laut itulah yang akan membuat deteren. Ya kalau tidak dia 3, ya kita kapal kita lah. Cuma masalahnya kapal kita itu kan hanya sampai perbatasan ya. Iya. Nah lewat perbatasan ini juga tidak ada satu kepastian mereka akan selamat atau tidak. Nah kalaupun misalkan bersama-sama ya 3,
Oke. Nah, iya. apakah yang satu ini ketika masuk, biasanya latihan itu atau patroli bersama itu hanya sampai di batas-batas teritorial. Apakah si Filipina ini bisa yakin dia menjaga si kapal-kapal ini tiba dengan selamat setelah masuk wilayah Filipina. Filipina? Ini juga kita belum tahu. Oke lah, di wilayah kita dia aman. Kita Karena bisa dijaga begitu ya? Dijaga. Tapi kalau patroli bersama itu tidak bisa, Oh, misalnya kapal enggak, Indonesia enggak masuk bisa. sampai ke Enggak wilayah bisa. Filipina nggak bisa Enggak. juga? Koordinating Oke, patrol oke. itu kita hanya berhenti, kamu di wilayah dia, saya di wilayah. Kalau enggak bisa silang saling, bisa kacau lagi. Jadi masing-masing itu ada di wilayahnya sendiri. Jadi menjaga sendiri-sendiri sampai ke Sendiri-sendiri, perbatasan sampai masing-masing gitu perbatasan ya? masing-masing. Lalu ini masih khawatir karena belum tentu nanti jaminan belum Filipina, tentu Filipina mengawal ini. kapal Indonesia itu ya? Kita juga tidak tahu. Nah, inilah ya, kita tidak tahu. Filipina dengan kelompok ini ada perjanjian enggak ini? Jangan-jangan sengaja dilepas untuk dapat uang. Ada Bisa permainan. Seperti ada- yang tadi ada- seperti yang ada- disampaikan ada- oleh Mas Iya kan? Ada. Mas Iwan mungkin bisa dijelaskan. Apakah ada permainan? Kalau ada permainan, nah kacau lagi itu. Jadi percuma, Itu patroli bersama percuma ya? lagi. Sebenarnya bisa Anda gambarkan tidak dari catatan yang Anda punya begitu perairan di Sul ini? Masyarakat sana, mestinya kita lihat tadi Pak Martin bicara, pemerintah harus lakukan executive decision, opsi-opsi yang ada. Pak Ponto juga menyampaikan gimana-gimana dari sisi kita pertahanan. Kalau kita lihat dulu masyarakatnya seperti apa. Salah satu rekor tercepat pembebasan sandera Filipina Iya. di sana itu kurang dari 3 hari adalah dengan menyandera keluarga dari penyandera. Nah. Itu salah satu kultur. Loh, karena ini kita bicara negara yang kita masuk Iya, mall nitip pistol. Iya. Oke, iya, iya. Jadi menyandra Keluarga penyandera. dia sandra balik begitu ya? Iya. Tapi ini kan nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah Enggak, itu Indonesia. salah satu. Makanya ini jadi bagi opsi-opsi yang harus diambil, bagaimana kemampuan kita dan juga bagaimana itu profiling, kita memprofilkan dulu siapa sih yang kita hadapin nih, kulturnya seperti apa. Saya pernah tulis juga di tempat saya bahwa mereka sejak 1700 akhir 1800 awal pun merompaknya pun sampai ke pantai utara Jawa. Ya. Ini kan kita berhadapan dengan komunitas yang seperti inilah yang Iya, kita iya. hadapi. Kehidupannya Yang begitu. memang kehidupannya dari Kulturnya situ seperti gitu ya? itu. Seperti itu. Baik, tapi catatan Anda sendiri soal perairan Sulu di Filipina Selatan ini seperti apa? Ya seperti itu dari dulu ya mereka ya Ini sengaja menjadi ranah yang dibiarkan oleh pemerintah Filipina sendiri. ini Kultur. seperti ya kultur dan statusnya no man's land. Jadi Oke, no ini man's land. di luar penculikan, di zaman narkoba yang dulu terkenal di Jawa belum ada, masuknya dari sana dulu. Semua hal jadi bisnis, dari selundupan sembako, Senjata. iya, human trafficking, semua itu ada. Jadi kalau kita Dengan kondisi yang seperti itu, apa yang membuat kemudian kapal-kapal Indonesia masih memilih untuk lewat jalur tersebut? Apakah tidak ada jalur yang lain gitu Pak? Jadi, Pak, misalnya, jadi kita di Sangir itu mengenal dari dulu itu namanya bajak laut Sulu. Ya inilah orang-orang ini. Nah, kenapa dia lewat situ? Karena itu jalur terdekat. Nggak mungkin si tongkang itu akan lewat tengah laut itu, tenggelam sendiri dia. Dia pasti dekat pulau-pulau itu. Karena memang konstruksinya begitu dan dia tidak akan ada jalan lain. Ya hanya itu dan orang-orang juga udah tahu. Artinya memang kemudian juga tidak punya pilihan kan? Nggak ada punya Kapal-kapal pilihan. Indonesia menuju ke sana kan? Kalau yang tongkang itu ya, kalau yang kapal penumpang lain-lain kan masih bisa ada jalur lain. Tapi kalau yang namanya si tongkang-tongkang dari Kalimantan nggak ada jalan lain. Artinya yang juga sering disandra kan kapal-kapal Ya, ini, pasti anak buah itu. kapal-kapal ini. Iya. Nah, kalau misalnya itu memang sudah pilihannya harus lewat sana dan memang kebutuhan bisnis katakanlah seperti itu, kalau di embargo juga bagaimana jalan keluarnya kemudian Pak Sulaiman menurut Anda? Ya tinggal siapa yang butuh, siapa yang ini, kita seberapa banyak kita rugi kalau dengan itu. Apakah ini bisa dialihkan ke tempat lain atau tidak? Karena kita harus menuntut si pemerintah Filipina ini harus serius dengan ini. Kalau saya tidak mendapatkan satu keselamatan, ya tinggal Iya. kita memain-main aja. Lolos syukur, enggak ya Akhirnya bayar kan. seperti itu. Bagaimana Tinggal Pak? begitu. Pak Martin Jadi Anda? memang pemerintah Filipina akan sangat dirugikan karena Iya, tidak pasti rugi. mudah mencari pengganti batu bara dari negara lain yang lebih jauh dan lebih mahal biayanya. Iya loh, ya, Itu. lebih jauh lebih mahal. pasti. Tetapi kalau dia sekarang memiliki cadangan yang cukup selama beberapa waktu gitu ya. Ya, Jadi tidak kadang-kadang terasa dia nggak sekarang serius ya. selama beberapa waktu ini untuk iya. melakukan usaha menjaga tongkang-tongkang ini dengan mengerahkan kapalnya, apalagi mereka kan sekarang dalam keadaan sedang demisioner, ya lalu ada pemilihan, ada sedikit soal internal mereka lah ya. Nah, berarti kita harus membuat putusan. Jadi pemerintah kita memang yang utama nanti harus kerjasama dengan Filipina. Itu harus kita lakukan. Tapi sambil menunggu mereka selesai dengan persoalan pemerintahnya, Internal, ya.
Nah, harus ada pilihan. Yang dilakukan pemerintah sekarang adalah melarang kapal-kapal ke sana. Nah, Jadi yang sudah langkah sekarang- tepat ini moratorium batu bara ya paling tidak yang dilakukan oleh disampaikan oleh Menteri Luar Negeri sudah tepat ini menurut Anda ya. Itu yang dilakukan pemerintah ya. Kita cobalah kita lihat ya. Tetapi sampai sejauh mana ini juga tidak mengganggu kepada ekonomi kita karena kan kita juga memerlukan ekspor. Ini keadaan ekonomi kita sekarang kan lagi susah ini, lagi sulit, kita tidak bisa mendapat pemasukan sesuai dengan target, jauh daripada target. Jadi salah satu ekspor ini kan penting pada kita. Jadi kalau lama-lama ini kan juga mengganggu kita. Tetapi yang pokok sebenarnya adalah yang sekarang yang ketiga kali ini pembajakan ini bagaimana kita menyelesaikan ini? Masih akan harus kita bayar lagi atau bagaimana? Kemarin kan ada orang-orang yang merasa bisa mendekati kelompok itu kan gitu kan. Tapi ternyata tidak juga, dibayar juga semua. Kalau bisa mendekati kelompok itu tentu saja sekarang bisa mendekati lagi harusnya begitu Ibu ya. Mega sudah betul pada waktu bicara itu semua karena dibayar kok katanya. Jadi walaupun kita bantah-bantah tidak, tapi ternyata kan begitu. Nah sekarang bagaimana kita menyelesaikan ini? Ibab ini. Tapi itu alasan paling logis kata Pak Sulaiman tadi dibayar ya supaya selamat semuanya. Bagi saya tidak ada jalan lain. Baik. Karena menyelamatkan nyawanya 7 orang ini hanya satu, 60 M itu. Harus dibayar. Iya, nggak ada jalan lain. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut apakah memang ada niatan dari pemerintah Filipina karena kalau dari penjelasan Orang gila, Mas Iwan tadi bahwa ini memang mungkin saja ada kong kali kong sebenarnya antara pihak pemerintah di aparat sendiri bisa aja. di Filipina ya untuk di Filipina terkait dengan hal ini. Kami akan mengulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Juga dikaitkan dengan bagaimana Filipina menyelesaikan permasalahan politik internalnya. Tetapi kalau tadi disebutkan ada cerita tentang di bagian selatan ini mungkin memang sulit dikontrol. Apakah ada jaminan ketika nanti sudah selesai permasalahan politik di Filipina ini, lalu kemudian Filipina benar-benar juga bisa menjaga seluruh wilayahnya dari perompak-perompak yang sekarang ini berulang kali menyandera warga negara Indonesia? Mas Iwan, bagaimana Anda melihat ini? Ya ini PR besar. 6 tahun pemerintahan terakhir Presiden Nonoy Aquino kan dianggap pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi how to address masalah-masalah keamanan, bagaimana ada warlord, panglima-panglima di utara sendiri ada persoalan sendiri, soal drugs, segala macam, dan di selatan ada persoalan seperti ini. Nah ini kan tantangan yang memang dijanjikan Presiden Duterte, mau narkoba di utara maupun Abu Sayyaf di selatan, dia akan ambil tindakan keras. Makanya Duterte kan punya julukan The Punisher. Dan beliau itu menjabat sejak wakil wali kota di Davao tahun 88. Ada beberapa pejabat kita di Sulawesi Utara yang secara pribadi emang dekat sekali sama beliau, yang mungkin juga itu bisa jadi aset pemerintah kita untuk dalam berhubungan berkoordinasi dengan Presiden Duterte. Artinya walaupun kulturnya tadi disebutkan sejak tahun berapa tadi di wilayah selatan ini tidak no man's land tadi 1700 ya, itu sudah berabad-abad yang lalu, tentu saja bisa kemudian akan di bawah presiden yang baru nanti. Tetapi ini berbeda. Narkoba itu kan dalam lingkungan yang bisa ditindas di daerah ini. Tapi ini bajak laut dalam wilayah yang luas, Di selatan yang memang memerlukan peralatan militer yang cukup canggih, yang cukup kuat. Dan keadaan ekonomi Filipina untuk bisa efektif, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi agak beda ini, tidak pernah dihadapi oleh presiden yang sekarang kasus pembajakan seperti ini. Nah, memerlukan energi dan memerlukan biaya yang besar. Jadi tidak ini sama. menarik ini. Kenapa menjadi ramai sekarang? Padahal kapal-kapal tong kita sering juga melewati itu bertahun-tahun yang lalu juga. Tidak diganggu. Ya selama ini kan sasarannya kalau Sandera Barat kan satu orang nilainya lebih besar. 80 Iya, yang orang Jerman itu 80 juta US. Iya, 200 juta peso lebih. Yang Kanada. Iya, Kanada, 80 juta Jerman. US dollar. Yang sekarang kemudian melirik ke Indonesia, kenapa kira-kira menurut Anda? Karena Barat sudah semakin kurang yang ke sana. Kan terakhir satu. Iya. Cuma satu pun tidak dibayar juga. Diminta 80 juta US dollar, tidak dibayar si Kanada. Akhirnya dipenggal. Dieksekusi ya. Langsung dieksekusi. Nah, sekarang Indonesia. Kebetulan kok suka bayar begitu ya. Ya, kita lebih menghargai nyawa daripada uang. Kalau dia biarin aja satu kepala hilang daripada ngasih 80 juta kan.
Bagi kita enggak, lebih baik kita kasih keluar uang daripada nyawa hilang. Oke. Nah, sekarang kita tinggal memilih keluar uang apa nyawa. Ini kan kita berbicara agar bisnisnya atau ya misalnya kapal tongkangnya tetap bisa mengekspor batu bara ke Filipina. Kemudian kita bicara supaya tidak terjadi terulangnya lagi penyanderaan seperti itu. Tentu saja kemudian faktor diplomasi antara Indonesia dengan Filipina juga harus berjalan. Makanya saya kemudian bertanya, apakah ada jaminan ketika Filipina ini sudah secara internal sudah baik dalam sisi politik di bawah presiden yang baru, kemudian ada kerjasama yang bagus, ada patroli bersama, apakah bisa menjadi jaminan ketika wilayah yang disebut sebelumnya tadi no man's land tadi tidak lagi ada no man's land? Ya, mengubah kultur nggak mudah, Mas. Dan perlu diingat hari ini, walaupun ekonomi membaik dalam 6 tahun terakhir, tapi secara statistik tiap hari 6.000 lebih, minimal 6.000 orang Filipina keluar dari Filipina untuk menjadi pekerja. Menjadi, kalau kita TKI, mereka bilang balik bayan. Nah, itu minimal 6.000 tiap hari. Dan tiap hari juga, saya lupa statistiknya, tiap hari ada berapa peti mati yang masuk ke Filipina. Jadi memang situasi internal ini juga itu PR mereka. PR kita sendiri bagaimana kita bisa menekan supaya kerjasama baik dong. Kita sama-sama negara ASEAN dan juga jangan lupa banyak TKI ilegal kita yang dideportasi dari Sabah itu sebagian tuh hidup bermukim di Kepulauan Sulu ini. Itu yang belum disentuh juga sampai hari ini oleh pemerintah kita. Oke, baik. Kalau jadi pendapat Anda sudah jelas untuk yang ketiga kali ini. Saya kira bayar. Cukup bayar saja, tidak usah berumit-rumit lagi. Rumit kejauhan dia kehabisan, nanti mau Lebaran dia kehabisan waktu, kesadaran kehabisan kesabaran, malah dipancung itu. Tapi kalau misalnya begini, Pak Sulaiman, embargo, setelah bayar kemudian embargo, tidak ada lagi yang lewat sana agar tidak terulang. Bukankah yang kemudian membayar ini bisa menular ke dampak atau wilayah lain misalnya? Kemudian misalnya ada nelayan kita atau kapal-kapal Indonesia lagi yang dibajak lagi di wilayah yang lain tapi? Dia pasti berhitung. Kalau cuma nangkap nelayan, ya paling dapat kepalanya, nggak mungkin dikasih uang. Pasti negara kan biarin aja, nggak ada harganya. Kalau nelayan kecil, tapi ini kan agak besar-besar ya, banyak lagi. Jadi dia pasti berhitung adalah orang-orang yang mempunyai nilai, yang mempunyai nilai yang tinggi. Kalau yang kecil-kecil ya pasti enggak lah, enggak ada manfaat tidak sama dia. Iya, enggak ada manfaat. Seperti itu. Nah, tinggal ini kita melihat apakah ini Abu Sayyaf kan sudah sekian lama. Nah, kalau ini dia akan terus-menerus, Indonesia bisa mengangkat ke PBB bahwa dengan dia sudah mengganggu keamanan dan ketertiban regional. Nah, berdasarkan piagam PBB ini, itu pasal 27 itu, kalau sudah mengganggu ketertiban regional, maka ASEAN ini bisa menyatu bersama-sama untuk nyerang sama-sama ini si Abu Sayyaf ini. Dihajar sama rame-rame. Karena dia sudah mengganggu ketertiban regional. Nah, sekarang apakah sudah sampai ke mengganggu ketertiban regional ataukah hanya mengganggu Indonesia saja? Nah, ini pertanyaannya. Oke, baik. Bisa diharapkan jadi kemudian nanti ketika patroli bersama ini jadi benar-benar sudah berjalan menurut Pak Martin? Saya kira ini satu pilihan yang harus juga dilakukan. Kerjasama ini harus didorong. Karena itu yang realistis. Sebab kalau kita embargo, sampai seberapa lama embargo ini bisa dilakukan? Memang pilihan ini sangat sulit semuanya ya. Termasuk menempatkan Denjaka, marinir di sana dan sebagainya. Tetapi yang paling mudah, jangan bayar. Kalau kita tidak bayar, tidak akan ada lagi penculikan keempat, kelima, keenam. Karena mereka merasa... Nanti kalau misalnya tidak bayar, kemudian warga yang dieksekusi, itu Pak adalah mengkritisi pemerintah lagi. Akal sehat kita mengatakan jangan bayar. Karena mereka tidak akan mau meneruskan itu lagi. Nggak bayar, capek mereka kasih makan itu, eksekusi dia berhadapan dengan rakyat kita, simpati rakyat kita kan. Selama ini kita kan banyak membantu mereka dalam perundingan dengan Filipina. Tetapi nurani kita akan sangat sulit mengatakan kalau melihat keluarga itu. Keluarga itu ya tentu tidak mau bapaknya, suaminya itu harus hilang nyawa karena kita ngotot tidak mau bayar. Nah, ini tugas pemerintah yang membuat putusan. Mana yang terbaik bagi kepentingan 250 rakyat Indonesia. Saat pembebasan pertama dan kedua itu catatan Anda seperti apa sih Mas Iwan? Yang Anda lihat? Ya, saya tahu sih. Apakah ada dibayar tapi tawar-menawar harga atau bagaimana? Urusan bayar-membayar saya tidak ikut. Karena memang resmi pemerintah juga tidak mengeluarkan uang di situ. Secara resmi? Ya, untuk yang pembebasan pertama yang saya tahu ya.
Ya, dan ya, saya tahu memang semua akses juga dimaksimalkan. Palang Merah Internasional, beberapa teman di Special Force Filipina, bahkan ada yang baru-baru gugur tanggal 19 kemarin itu juga secara pribadi terlibat, dia membantu kita. Dan di situ saya lihat teman-teman dari BAIS TNI juga sangat bagus kerjanya, teman-teman dari Direktorat Perlindungan WNI juga kerjanya sangat bagus. Jadi bagaimana koordinasi dijalankan antara Jakarta, Manila, Zamboanga ke lokasi di Kepulauan Sulu itu bisa jalan dengan efektif. Itu dalam membangun kepercayaan. Itu point of contact-nya tiap hari setiap pukul 3 sore. Dan itu dalam 2 minggu pertama itu kita sudah bisa cair komunikasinya dengan pihak sana. Dan itu saya lihat sebetulnya sudah ada modal yang bagus lah dalam kita bangun komunikasi ke sana. Jadi untuk membangun asa ini, membangun harapan di ketiga ini, di ketiga ini seperti apa? Apakah ya kalau saya sih optimis karena sebetulnya ini ASG di sana sebut ABUS ya, itu grupnya fragmented, kelompok-kelompok kecil dan kadang dagang sandera. Saya nggak mau pegang lama-lama, saya lempar ke orang lain. Ini ada nih, dicek backgroundnya. Oh ini dilempar-lempar begitu ya sandera itu ya? Dan yang menyandera pun yang menyandera pun juga pasti ngeluarin modal juga kan untuk istilahnya lodging and boarding. Kalau kita bahasa kasar kita kos-kosan. Jadi emang dititipin uang makannya sekian, uang nginapnya sekian. Nah, ya, dalam cara tata kelola manajerial mereka begitu. Itu yang katakanlah Indonesia sekarang kemudian mendesak bahwa segera perbaiki internal di Filipina agar kita bisa kemudian berdiplomasi lagi, agar bisa kemudian bersama-sama begini dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda kira-kira konsolidasi di internal Filipina sendiri akan memakan waktu yang lama tidak? Ya kita bisa. Karena kan ini keluarga menanti nih, keluarga dari penyandera ini. Ya kalau bicara sana itu saya bilang Filipina itu ya satu negara tapi ya terbagi 3 wilayah itu Luzon, Visayas dan wilayah selatan. Ya, itu bagaimana mereka. Jadi tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Oke. Semoga ini nanti pemerintah sudah paling tidak punya titik terang begitu ya, mau akan melakukan apa. Tadi Pak Ponto sudah jelas, tidak usah rumit-rumit lagi, langsung saja bayar. Kalau Pak Martin lihat ya jangan langsung bayar di depan begitu ya Pak ya, akan jadi membawa dampak. Tapi nanti kita berharap agar keluarga tidak kembali resah dan ini peristiwa yang ketiga ini tidak terulang kembali begitu. Terima kasih sudah hadir untuk membahasnya malam hari ini Pak Martin, Pak Sulaiman Ponto, Mas Iwan telah bergabung bersama kami malam ini.